Hai, saya Ride with Dan. Ini adalah Harley Davidson Sportster. Motor ini adalah motor bagus, mewah, dan harganya mahal. Tapi apakah dengan membeli motor bagus ini, semua parts-parts pada motor ini termasuk bagus, mewah, ataupun nyaman digunakan? Oh, tentu tidak. Pada video ini, saya akan kasih tahu bagian-bagian parts bawaan pabrik pada Harley Sportster yang jelek dan harus diganti. Oh ya, di video ini saya nggak ngejelekin motornya ya, karena saya suka banget dengan Harley Davidson Sportster. Di video ini saya cuma kasih tahu nih parts-parts bawaan pada motor Harley Sportster yang memang sangat disayangkan itu jelek, gak sesuai lah dengan motornya gitu. Karena menurut saya kurang bagus dan jelek, makanya harus diganti supaya motor Sportsternya itu jadi lebih bagus, lebih nyaman dan tentunya lebih aman digunakan. Parts bawaan pertama pada Harley Davidson Sportster yang jelek itu adalah jok bawaannya ya. Jadi sepengalaman saya memang jok bawaan Harley Davidson Sportster itu nggak nyaman. Saya banyak sekali ataupun seringlah dengar teman-teman saya yang menggunakan Sportster juga, mereka itu nggak suka dengan jok bawaan Harley Sportster karena memang ya jelek gitu kualitasnya. Jok bawaan pada Sportster itu dia busanya tuh keras ya. Jadi kalau misalnya kita pakai lama, malah kita pakai deket pun itu udah nggak nyaman gitu ya, bikin sakit di bokong. Apalagi kalau dia pakai jauh udah pastilah pegal tuh. Terus permukaan si kulitnya juga licin. Jadi gak nyaman juga nih kalau dipakai. Jadi kalau nih kita contoh ya. Jadi kalau kita pakai itu, kalau misalnya kita ngegas, ya kita bokongnya tuh malah kedorong ke belakang gitu. Lalu kalau pas kita ngerem, kita juga malah kedorong ke depan gitu. Jadi serasa nggak nempel gitu bokong kita di joknya. Jadi makanya gak nyaman gitu. Aneh lah. Beda dengan jok yang sudah diganti seperti ini. Coba kita pakai ya. Dia tuh lebih nempel gitu bokong kita dibandingkan jok bawaan kayak gini. Maka dari itu supaya motor Sportsternya lebih nyaman, maka jok kayak gini harus diganti dengan yang lebih baik lah. Jadi yang kayak gini dibuang aja. Teman-teman untuk ganti joknya sih bisa cuman ganti busanya aja gitu, sama ganti lapisan kulitnya. Atau teman-teman kalau punya budget lebih, teman-teman bisa ganti dengan jok yang seperti ini. Ini jok double seater, jadi nyambung dengan jok penumpang. Jadi teman-teman bisa bonceng istri, bisa bonceng pacar, gebetan. Atau kalau teman-teman punya budget lebih, teman-teman bisa beli jok yang bermerek lah. Kayak contohnya jok merek Saddleman gitu yang memang nyaman, bagus, cuman harganya mahal. Sekarang parts bawaan kedua ini wajib diganti ya, karena ini sangat menyangkut dengan keselamatan. Parts bawaan yang perlu diganti ini adalah lampu depan atau headlights ya. Karena lampu depan Harley Davidson Sportster ini bawaannya itu masih pakai lampu bohlam halogen. Saya sih nggak habis pikir sama Harley Davidson ya. Masa motor bagus kayak gini ya, motor yang mewah, keren, masih aja dipakai lampu bohlam. Terutama motor Sportster gini. Sportster yang dari generasi pertama sampai generasi terakhir tahun 2022 tuh yang masih menggunakan mesin pendingin udara, itu masih dipakai lampu bohlam gitu. Padahal di dunia permotoran, lampu depan yang fungsinya sebagai pencahayaan dan visibilitas itu mempunyai faktor penting dalam berkendara. Nih, pada video ini saya tes riding waktu malam-malam. Di sini terlihat ya bahwa lampu depannya itu kalah lah dibandingkan dengan lampu jalan ataupun lampu kendaraan sekitar. Apalagi di sini juga terlihat bahwa dalam keadaan gelap pun si lampu depan ini tuh masih redup gitu. Jadi memang sangat bahaya, makanya wajib banget diganti. Gantinya ini sebenarnya cukup dengan mengganti bohlamnya aja. Jadi ganti dengan bohlam LED yang memang jauh lebih terang dibandingkan lampu halogen bawaan ini. Atau kalau teman-teman punya budget lebih, lampunya itu bisa diganti dengan lampu daymaker yang jauh lebih terang. Oke, parts bawaan ketiga yang menurut saya jelek adalah shock breaker atau suspensi belakangnya. Suspensi belakang ini memang harus diganti kalau memang ada budgetnya, karena harganya lumayan mahal. Tapi suspensi belakang bawaan ini memang jelek ya, karena dia itu keras. Walaupun preloadnya bisa diatur, tapi saya rasa sih tetap aja nggak nyaman ya. Dipakai jarak dekat aja udah bikin pegel, apalagi kalau dipakai jauh. Makanya kalau teman-teman punya Sportster dan mau dipakai untuk touring jauh, alangkah baiknya teman-teman mengganti si suspensi belakang ini supaya touring teman-teman itu jauh lebih nyaman. Nah, suspensi belakang ini bisa diganti dengan merek yang memang banyak di Indonesia.
Contohnya kayak suspensi belakang merek progresif ya. Atau kalau teman-teman punya budget sultan nih, punya uang banyak, teman-teman bisa mengganti suspensi belakang ini dengan yang merek Öhlins ya. Walaupun mahal tapi sudah terjamin kualitasnya. Oke, jadi kesimpulannya motor ini adalah motor bagus, tetapi ada beberapa parts bawaan pabrik yang memang jelek. Makanya harus diganti agar motor ini jauh lebih bagus, lebih nyaman, dan tentunya lebih aman digunakan. Oke, cukup sampai di sini videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.